sudah lama di sana. C23. Saya memang ada keturunan sana Oh, iya, gitu. serius? Beneran? Kalau keturunan apa? Kenalan ya sama orang tua gue. Wah, enggak mau. Wah, serem banget. Serem banget. Bawa-bawa sekarang sama bapak gue. Orang udah ada kok yang dikenal sama orang tua juga. Iya. Enggak jadi. Kenal juga kagak boleh. Ada. Yang boleh adalah langsung nabrak drop zone. Mungkin saja ada sebuah tabrakan drop zone yang terjadi menuju ke arah Bigetron S. Kalau memang Alter Ego ingin meng-cut pemain-pemain dari Bigetron S atau ingin menghentikan poin dari tim Bigetron S. Tapi ternyata tidak terjadi karena Alter Ego tetap menuju ke area school Bigetron Bladia Snaya dan tidak ada yang mengganggu sama sekali. Berarti yang lo harapkan tabrak-tabrakan itu tidak ada ya? Ya. Belum ada, nampaknya juga belum ada yang berani. Padahal sebenarnya kalau misalkan Bigetron mau dikalahkan memang sering banget gitu kan. Siapa tahu ada papan bawah yang iseng gitu tiba-tiba. Terlalu kok deket sih? Enggak ding. Enggak, itu warnanya doang. Belum ini ya, belum ke drop zone-nya ya. Masih baru turun dari pesawat soalnya. Belum. Jadi itu sekarang parachute-nya ada, logonya ada juga. Betul. Dan logo itu membuat parasut jadi kelihatan sedikit lebih besar. Iya, dan sedikit agak bingung. Betul. Tapi ya so far so good sih. Ya, dan kita lihat juga circle saat ini berada di area kiri bawah. Ini menjadi circle yang pastinya membuat keuntungan ada di tangan pemain-pemain dari Aditama Viper karena Aditama Viper berada di kiri bawah di Primorph dan juga langsung ada satu pemain yang tadi kalau kita lihat terknockdown. ARF sama Daisy ya. Tadi kalau kita lihat dan ARF sama Daisy lagi berarti. Iya, lagi-lagi di area mention. Ini kayak udah yang kesekian kali nggak sih mereka ketemu? Tadi lebih detail mereka berdua sekarang. Mereka berdua kembali berseteru di awal-awal match dan pastinya saat ada dua tim yang berseteru, dua-duanya nggak akan maksimal. Ya. Sudah banyak contohnya dan kembali ini adalah contoh nyata. Klasemen ARF, klasemen Daisy, dua-duanya nggak bagus, masih berada di klasemen bawah. Ada di 13 ARF, lalu Daisy ada di 15. Ya pastinya sulit ya. Ini pun baru sampai ronde 15 tadi. Jadi belum sampai ke ronde terakhir, jadi bisa di udah deh. Sekarang 16 ya? Sekarang ini di ronde 16 betul. Astagoy. Gue kira ini udah ronde 17. Ya. Ya salah hitung nampaknya ya. Tapi memang benar sih. Ini berarti sampai ronde ke 15 tadi. Terakhir itu adalah Daisy di ke-15 dan ARF di ke-13. Jadi sama-sama di papan bawah klasemen halaman kedua. Sementara mereka lagi saling memantau satu sama lain juga. Satu untuk satu tampaknya ya. Berarti sekarang 3-on-3 situation dan lootingan benar-benar minimalis banget. Nggak ada banyak weapon yang bisa dimanfaatkan. Dan di bagian satu rumah, dua lantai juga ternyata sudah ada dua penghuni dari dua tim yang berbeda. Ada Naga dan juga Kenshin. Ya, menjadi menarik kalau kita lihat saat ini bahkan sudah berdekatan dengan kembali S12K. Di hari ini S12K tercatat memakan banyak sekali korban. Tadi digunakan oleh Crystal Ripple, saat ini digunakan oleh seorang Nadra dari ARF. Banyak korban berjatuhan. Dua pemain dari Daisy menjadi saksi keganasan S12K. Buset, itu dia bungkuk-bungkuk terus. Bener-bener banyak banget lootingan yang bisa dapatkan dari Daisy. Daisy yang ngelooting, ARF yang nyaman. Tapi kali ini dari Daisy mau tidak mau dia harus dipukul mundur juga. Cipon tidak ada. Healingan sama sekali, armor juga tidak ada. Lalu helm juga tidak ada. Sedih banget kayaknya jadi Daisy. Perjalanannya benar-benar dijegal habis-habisan juga. Padahal kalau kita ingat-ingat untuk di GPSL tuh pernah ada season 0 ya. Pernah. Nah, itu ada Daisy Cherries juga. Dan mereka waktu itu sempat menjadi tim yang cukup mengerikan pada saat itu. Tapi kayaknya line up-nya tuh banyak yang ganti deh. Ya, yang saya masih ingat Tokyo aja yang waktu itu ada di Daisy Series sampai sekarang masih ada. Ada lagunya Tokyo kan. Apa tuh? Nyanyi. Nyanyi apa coba? Coba nyanyi apa coba? Ya ini kan nge-cast tidak diperuntukkan untuk nyanyi. Coba untuk nyanyi dan tidak ada liriknya. Hanya apa coba? Kita melihat terlebih dahulu. Pasti poin saat ini yang sedang kita dengarkan. Caroline juga ini ada lagunya. Gimana? Caroline. Ada yang tadi. Lihat terlebih dahulu. Capek. Orang kok gimmick mulu. Heran gua bercanda mulu hari-hari. Masih pagi. Kan hari Minggu pagi itu kita harus senang-senang. Walaupun memang udah agak siang sih sekarang. Kita tuh aliansi cabe. Ya, kita masih open recruitment kok. Barangkali nanti Pasta mau ikut aliansi cabe. Kalau kalian ingin bertanya-tanya cabe itu apa? Apa sih Joel? Caster Bercanda. Memang si Joel ini adalah cabe-cabe ya? Bukan gitu. Caster bercanda. Oh, Caster bercanda-bercandaan. Ya maksudnya begitu kan? Kan cabe tadi kan ada yang ngomong sendiri. Betul
melanjutkan omongan Anda mengatakan Tidak salah. kalau kita ini cabe. Cabe. Nah, Master bercanda. berarti kan si J ini cabe-cabean. Karena Kayak bercanda kan? bercandaan. Nah, bercandaan itu dia. Itu. Tidak boleh kita belok-belokkan sebuah makna karena kan memang kita harus lurus terus seperti makna awalnya. Kita juga melihat saat ini ada pemain dari alter ego Dion, Gea Sos. Yang kita belum tahu apakah pansos Atau ansos. bisa Juga sosis juga bisa. sosial Atau bisa juga soshum dia. hukum. Sosial humaniora dong. Itu kalau kita lagi daftar di sebuah kampus, biasanya tuh ada jalur saintek, ada jalur soshum. Maaf. Atau kalau udah masuk FISIP itu ada juga ilmu kesejahteraan sosial, kesos. Ada di kampus saya kesos. Itu banyak sos yang bisa digunakan untuk nama sos belakangnya dari Gea. Ada lagi Apa tuh? sos tomat. Sos saos itu juga, bukan sos dong, saos. Bukan keputusan bergerak pemain lain ingin menabrak yang ingin duduk pertahanan DPE tapi ternyata kita lihat macam cewek dibuat daya yang mereka kabur dikejar oleh pelan-pelan terus ke depan pada sekarang area yang jadi ketakutan dari Ini adalah yang cukup populer ya, yang sering jadi pilihan receh beberapa player yang bermain bagian kompetisi itu pun kayak player kelas bermain di area kelas ada di ruang sekitaran dari gunung-gunung. Bahkan kalau kita recall sedikit tentang yang zaman spring masalah ya, bukan gunung-gunung yang pernah jadi pertempuran anti atau lima tim. ya Tabrak sampai rumah itu pokoknya membuat bertanya-tanya seperti apa masing-masing player karena pasti agak berat untuk mengangkatkan main-main di pada saat tersebut. kayak berat Ekspektasi yang kuat. tahu ban Seperti yang kalau kita lihat gagalan nampaknya membuat kemia susur menuju ke arah main-main sangat gagal saja ada streaming yang sedang ditujukan oleh pemain Bulls. Langsung ada satu pergerakan oleh ternyata dilihat lebih dahulu kayak udah kita jangan perfect juga enggak karena dari sendiri mereka cukup agresif untuk bisa mengumpulkan bola yang lebih banyak terbukti dengan mereka melakukan ini itu banyak jadi masih ada harapan untuk dua match match sisa dengan kali ini ya mereka masih hanya top 5 untuk di MVP season 2. betul. Dapatkan satu juara sekarang buat ini bisa untuk saat ini malah dengan alasan satu mereka sementara itu alter ego Dion dalam perjalanan menuju klasemen masih akan ini juga harus memudahkan mendapatkan banyak ini Bukan ya, gebrakan atau sebuah gerakan juga arah checkpoint dari lawan yang sudah cukup sering saya menyampaikan kan. Oh, gue udah tahu nih kurang lebih salah satu player dari program udah sekarang dalam meja makanya terjadi satu penemuan nanti ya dari Ego Five ke arah yang tersebut dan berikan happy juga karena kameranya begitu nyorot dan nembak aja kan. Siapa tahu dari sana atau game on udah datang. Ini dia dia mau dibuat jadi kalau Ego mendapatkan poin-poin tersebut dia hanya menculik saja langsung nanti kecil juga dia jodoh itu nggak mana berputar jauh kali ini berdekatan kembali Ego Onyx langsung ada sesuatu untuk melakukan fight karena udah ada dengan motorcycle tadi bahkan dilakukan oleh Logistik menuju ke arah main dari Onyx dibuat kotak saat ini dari X dibuat tidak dari relasi yang dibangun oleh Lakuni yang ingin mengamankan juara kedua tapi nampaknya jauh piala labut di hadapan X karena sejauh ini mereka bahkan tertahan di 5
line-nya itu jauh gitu. Walaupun posisi kelima, posisi keempat, tapi memang gue poinnya jauh banget. Jadi PR berat banget buat Onyx dengan hanya 3 game yang tersisa. Kali ini mendapatkan batu jegalan besar. Aditama langsung ada di depan muka hadapan dari Onyx juga. HP barnya low banget, harus melakukan healing terlebih dahulu, dan ternyata sudah ada follow up dari teman-teman Onyx lainnya juga langsung masuk ke arah rumah tersebut juga. Tapi Dedeo berusaha untuk baik beberapa utilities menuju ke arah depan. Malah bantuan sudah datang, membuat Aditama Viper cukup terlambat untuk menghabisi satu pemain yang tadinya hanya saat ini sudah memanggil rekannya untuk membantu di pertarungan tersebut. Pertarungan antara Onyx berhadapan dengan Aditama Viper. Justru keadaannya Aditama Viper hanya dengan 2 player. Lebih banyak player Onyx yang berada di tempat ini. Kita lihat Cecil melakukan lemparan di utility yang pertama. Thomas cukup jauh untuk bisa melakukan backup. Bahkan Thomas masih datang untuk datang kali ini. Dari Thomas agak sedikit galau ya, di belakangnya temennya knockdown. Ya, Knockdown kan posisinya sama Grims deh. Terus sekarang kayaknya Thomas lebih memilih buat fokus ke arah kawan-kawannya yang ada di bagian depan dan merelakan kawan yang ada di bagian belakang juga. Sementara sudah masuk granat yang kedua, harap connect ke arah satu player dari nampaknya nades tersebut yang sudah dilontarkan belum membuahkan hasil. Kali ini berpindah kembali ke sudut yang berbeda, bergeser 30 derajat ke arah bagian kanan. Shotpay memasak, Shotpay mengcancel, dan Aditama langsung mengambil sebuah keputusan cepat untuk mundur. bahkan mudah untuk Aditama karena tembakan masuk menuju pemain Aditama, tapi Aditama cepat untuk mereka putar balik menuju area. Pemain Aditama yang lain regroup nampaknya sedang dipilih oleh Aditama Viper kali ini. Hilang sudah poin-poin untuk main Onyx X. Ada satu mobil tadi yang nampaknya terjepit di tempat tersebut, tidak bisa digunakan lagi. Masih ada mobil yang lain untungnya. Ya. Lagi mikir sih, tidak jadi. Sudahlah, tidak usah dilanjutkan lagi. Gue pengen nyampe yang lain karena gue yakin dia pasti ada jeda sedikit setelah tadi kayak ada sesuatu yang intens. Selalu seperti itu ritme-ritme yang lebih. Apalagi ini masih circle kedua juga, dan ternyata untuk shift zone-nya, wow. Ini ke arah ruins, ke arah sekitaran dari rumah air. Ini bakal menjadi sebuah area yang cukup kompleks juga. Temple dari ruins memang bisa, tapi ada banyak sekali teren-teren di bagian open field yang mungkin bisa menjadi tempat khusus untuk beberapa tim. Ya, bahkan untuk sementara waktu kita masih melihat rotasi yang akan dibangun oleh pemain sudah terbang dan mereka mengambil tower. Ini tempat yang banyak orang berpendapat tempat paling enak sebenarnya, karena di tower ini kita mendapat vision yang luas tanpa adanya lawan yang mampu nge-push dengan mudah. Karena saat ini pasti udah dibangun, karena kan di area dekat tower tersebut kayak panggung gitu. Iya. Kayak panggung yang lain ada di bawahnya. Oh gitu, ya bener sih. Jadi kayak lagi konser di sana, tembakin aja. Tinggal nunggu ada yang nyawer apa enggak. Dikasih peluru, kasih granat, kan bisa juga. Sandika, karena kita juga melihat kayaknya ada yang lagi nyawer ini dari pemain sama Tiger Wong. Satu nih connect menuju ke Kenya dan bakal langsung ada follow up tembakan juga menuju ke arah seorang Celia. Tiger Wong, what happened? Mereka tampaknya mengalami kesulitan juga untuk di babak final kali ini, dan juga di poin benar-benar membutuhkan banyak sekali. Mereka di liga minggu pertama, tapi dari data statistik Void ini seakan-akan kayak menurun gitu loh. Betul, walaupun saat ini Void mampu untuk tidak hanya menyawer pemain Tiger Wong, tapi juga menjewer dan membuat Tiger Wong terkewer-kewer. Untuk saat ini sisa 2 pemain saja, sulit untuk bisa menuju ke arah Void untuk mencuri poin. Ya, karena kalau Wear yang lain yang binatang adalah Wear. Kaget saya. Betul, memang kelewat juga bisa saat ini. Pemain dari yang tersisa, Kiao dan juga Zara memiliki keputusan untuk mundur atau setidaknya menghindari tempat pertarungan. Tadi Void masih mengintai di tempat tersebut, kita berpindah juga menuju ke arah yang lainnya. Ini area dekat dengan ruins. Ini adalah kompleks yang dimiliki oleh banyak tim. Tapi kalau udah masuk di sini nggak bisa, karena tempat yang dimiliki itu adalah counternya tempat Dewa United. Selalu kayak gitu. Jadi udah kayak ada ininya ya, apa ya? Antidot dari setiap poison yang udah disiapkan oleh setiap tim. Dan dimana kali ini dari kuda terbang sudah bersiap-siap juga. Harap-harap dia bisa mendapatkan beberapa elimination dari Dewa. Dia sudah memegang senjata yang cukup mematikan Auge. Kita belum tahu nih apa yang dimiliki oleh Friday. Pastinya kalau dia memiliki yang mumpuni itu akan menjadi sebuah
ternyata yang cukup nikmat, tapi nampaknya red dot side yang dimiliki buat Kathleen beserta kawannya Eilish harus repositioning ke arah yang berbeda karena takutnya khawatirnya kuda bisa memotong Dewa United ketika mau keluar nanti. Ya, kita memantau untuk sementara waktu Friday yang ditinggal untuk menjaga pergerakan dari kuda terbang. Sebuah tanggung jawab besar dikirimkan di bahu pundak dari seorang Friday agar kuda terbang tidak melakukan tembakan menuju ke arah rekan-rekan yang sedang melakukan sebuah setup terlebih dahulu, karena terpantau tadi Kathleen berada di tempat yang berbeda, sudah mundur terlebih dahulu. Tembakan jurang sekali latihan Kathleen yang ngejagain pemain-pemain kuda terbang, tapi lagi ngejagain YNF berada di area atas. Satu knockdown dari Five, yang lainnya coba akan didapatkan knockdown tapi tidak bisa. Ini kalau kita lihat dari bagian minimap di sebelah kiri numpuk banget tuh dari bagian selatan. Ya. BTR loh lagi-lagi dapat entry yang enak banget dari bagian kanan. Pulau kecilnya juga nggak ada orang. Mau siapa gitu yang bakal ngisi pulau kecilnya kalau bukan tim yang sudah berada di bagian ruins. Ya, Bigetron memiliki banyak aspek atau memiliki banyak pilihan maksud saya untuk bisa nge-gatekeep di tempatnya sekarang, atau masuk duluan menuju ke arah satu pulau kecil di area tersebut, atau justru Bigetron akan coba mengambil tempat yang lain lagi, masih bisa dimainkan juga karena memang tempatnya sangat kosong tadi sembari menunggu tim-tim lain. Jadi nge-gatekeep aja, banyak sekali opsi-opsi. Sama halnya mungkin beberapa tim yang sudah berada di bagian tengah, dia punya opsi untuk membangun benteng yang hebat atau hanya membangun benteng yang pasif saja. Dan ternyata dari Mute sudah mendapatkan satu player dari ARF di area yang berbeda, kali ini area jam 7. Bulls yang memang selalu memainkan tempo agresif juga, dia berusaha untuk nge-gatekeep satu tim di depan mereka. Tidak dibiarkan masuk dengan sangat mudah, diberikan lagi beberapa tekanan pressuring utilities menuju ke arah bagian depan. Bahkan repositioning sudah mereka lakukan juga. Apakah memang sengaja dijepit kiri kanan depan mereka? Lain pun bahkan sudah mulai ngeflank ke arah bagian belakang menuju ke arah Void. Kita menyaksikan sebuah pergerakan kembali dibangun oleh pemain-pemain Bulls. Mereka coba datang dari pintu masuk yang sangat padat, pintu masuk yang sangat ramai. Terlihat kepadatan juga ada di Elimination Field. Onyx mendapatkan poin. Onyx juga mendapatkan pemain mod, bahkan sudah menjadi confirm elimination untuk saat ini. Tapi TWE juga mendapatkan Onyx. Seru sekali kalau kita lihat di elimination. Jadi kayaknya udah nge-cross fire satu sama lain deh. Ada yang ngelihat Void, ada yang ngelihat Bulls, ada yang mungkin ngelihat Onyx juga. Jadi sama-sama saling menguntungkan satu sama lain, tidak berfokus ke arah satu tim aja. Memang harus split fokus kalau udah seperti ini. Ini yang berharga dengan informasi pastinya. Ketika lu dapetin informasi, lu bisa jaga satu angle, dan ketika lu miss informasi, itu bisa banget di backstep dari area yang berbeda. Ya, ini sedang dilakukan oleh Roses tapi tidak dengan rekannya. Pemain dari poin yang lain yaitu Cinonic mencoba untuk mendapatkan mark menuju ke arah satu tim tadi TWE kalau tidak salah. Tapi Cinonic juga punya PR untuk menjadi tim rescue. Satu rekannya sedang tersebut di sana, harus segera diselamatkan. Juga masih melakukan hal yang sama karena memang sehingga banyak pemain yang memilih untuk melakukan proning terlebih dahulu diselimuti area rumput di Irangel ini. Dan kalau kita lihat dari elimination phase juga kayaknya Void merontok satu persatu player-playernya. Sementara dari Young and Free, mereka sudah melakukan speed, sudah diutus untuk masuk ke dalam play zone, sementara duanya lagi masih berada di dalam safe zone. Nah, masalahnya nih, duanya lagi di bagian luar itu mungkin bisa menjadi samsak tinju, tapi kalau mereka bisa memanfaatkan timing dan momentum, mungkin mereka bisa melakukan regroup dengan aman. Ya, satu persatu bagi yang dimiliki oleh Zara tidak bisa digunakan lagi baginya karena memang kalau Zara menggunakan bagi tersebut sudah pasti Cinonic melakukan tembakan demi tembakan, dan kita ternyata Bigetron mengambil area rumah banjir. Pulau kecil tidak diambil dan itu sudah tepat karena memang tidak berada di pulau kecil saat ini. Circle arah kuda terbang yang sedang di-gatekeep oleh pemain-pemain dari tim lagi di apa ya, bisa bilang Dewi Fortuna lagi berada di pihak untuk kuda terbang. Tinggal gimana caranya mereka memaksimalkan dan mengeksekusinya dengan sangat baik. Tapi Zara, no time, udah gak ada waktu lagi, mana sempat sudah terlambat, bakal langsung dibunuh. Dari yang entry bakal bertemu dengan Aditama. Thomas maju ke arah bagian depan, cukup berani karena mereka tahu ini adalah commit push yang harus mereka lakukan. Void pun sudah dimusnahkan, sudah dipulangkan kembali dari Angel kali ini. Kalau kita tadi sempat membahas Cigel, tempatnya kuda terbang itu adalah counternya tempat DU, tapi tempat juga bisa dikontrol oleh bukit yang ada di belakangnya lagi. Kalau ada yang isi, Kalau ada yang isi, karena belakangnya itu kalau nggak bukit ada jalan raya yang juga lebih tinggi dari tempatnya si kuda terbang. Sekarang kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah yang berbeda saat ini. Pepperluck sangat-sangat beruntung dia masih ada HP dari seorang Pepperluck. Kita berpindah juga menuju ke arah linting. Milo Racing pun mencoba untuk melakukan backup
apa daya, apa mau dikata Veparlak tumbang juga di sana. Karena ada satu needs connect dari player-player dari CX Warning Heli, dan bahkan kali ini adalah lemparan balasan juga dari Warning menuju player CX Warning Heli. Belum ada yang connect sejauh ini juga karena memang ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan, dimainkan kembali. Needs terus dilontarkan, harap-harap ada yang connect juga sembari dua kawan dari Alter Ego lainnya maju ke arah bagian depan juga, menunggu timing, menunggu momentum. Harap dari Alter Ego bisa mendapatkan satu elimination pembuka menuju ke arah bagian pintu masuknya. Ya, mau nggak mau Alter Ego kalau mereka harus fight dan harus diselesaikan fightnya atau justru muter jauh. Tapi pilihan kedua yang Alter Ego, mereka muter sangat jauh sekali. Tapi saat mereka muter pasti akan menjadi samsak tinju oleh lawan-lawannya. Sangat cerdas pilihan tepat dari Milo Racing. Tapi ini juga kelihatan banget oleh pemain-pemain CX Heli. Ya, karena obstacle-nya itu hanya di bagian kanan aja, dan bahkan ada pertukaran peluru yang terjadi. Cicil mencicil HP bar terpantau di bagian depan sana, dan ternyata dari area yang berbeda juga sudah ada fight yang terjadi juga. Ini bisa dibilang super padat banget, dan di area reruntuhan ini bakal ada sebuah mini TDM Gaming, dan Milo Racing pun tertangkap. Surprise attack dari Onyx membuahkan hasil. Dua player tersisa dari Alter Ego. Ini adalah posisi yang berbahaya untuk Alter Ego juga karena tadi satu playernya pun terpantau tertembak di bagian belakang. Kathleen di arah kejauhan juga masih bisa mendapatkan beberapa nyawa. Ya, sebuah permainan yang sangat-sangat barbar ditunjukkan oleh Onyx dan juga Alter Ego, karena memang tadi seperti yang Cijal katakan, mini TDM terjadi. Grills pulang tiba-tiba, Bigetron mendapatkan area gereja, area yang tinggi, area yang membuat mereka nyaman, dan Alter Ego dipulangkan menuju ke arah lobby satu persatu pemain-pemain mereka. Nampaknya outer gameplay yang dimainkan oleh Alter Ego pada hari ini tidak terlalu efektif ya. Mereka selalu kesulitan untuk bisa masuk ke dalam zona. Tanya dengan Bigetron Ace yang mungkin bisa dibilang dari drop zone menuju ke arah play zone-nya itu selalu dimudahkan pada hari ini, dan mereka bisa memaksimalkan hal tersebut terjadi. Sementara dari Dewa United terus-menerus mengkikis nyawa-nyawa dari Morph. 6 tim tersisa, nggak tahu apa yang terjadi dalam waktu 5 menit saja, semuanya tiba-tiba hilang. Ya, kita akan menunggu gameplay seperti apa yang akan dihadirkan oleh pemain-pemain Alter Ego Dion di 2 match tersisa, dan apa yang akan terjadi di ending match ini. Kalau sampai kembali WWCD didapatkan oleh Bigetron menjadi WWCD ke-7, game over sudah harusnya untuk semua tim. Harusnya kita sudah tahu, terlalu cepat memang kita tahu siapa yang akan jadi juara kalau sampai Bigetron chicken lagi. Kalau ya sebenarnya sampai ke late game pun udah bisa bikin ketar-ketir lawan ya, karena poinnya ini kan WWCD 15. Sekarang mereka sudah menempati di placement ke-6. Apalagi mereka menguasai area bagian gerejanya, reruntuhan dari ruins. Di area yang tinggi mereka kuasai. Onyx tertahan di bagian luar, di bagian dalam pun sama halnya. Kuda terbang memang mereka punya circle, tapi masalahnya mereka sudah didatangi, sudah disamperin juga sama pemain-pemain dari Dewa United. Pertanyaan saya, kenapa Dewa United merelakan tempat ini diambil oleh Bigetron tanpa adanya fight? Karena tadi kalau kita lihat harusnya tempat yang diambil oleh Bigetron itu tepatnya si Dewa United. Tapi Dewa United yang muter menuju ke area circle memang, dan tempat yang dipilih Dewa United sekarang tidak lebih enak daripada tempatnya Bigetron. Berarti bisa dibilang semestanya lagi mendukung Bigetron X guys. Ya, itu dia. Secara tidak langsung gitu kan. Dan bahkan kali ini bakal pede aja sih dari Bigetron X melihat satu player di depan sana sangat terbuka. Mau kemana lagi? Double pick kiri dan kanan. Udah nggak bisa membuat player terakhir tersebut untuk bertahan lebih lama lagi. Dan ternyata 4 tim tersisa kali ini hanya ada Aditama saja sebagai last girl standing yang tertahan, termakan oleh Blue Zone juga. Gue rasa Qtex udah bakal dead sih. Ya, sulit untuk Qtex bisa bertahan, dan betul saja Blue Zone ternyata yang memulangkan satu pemain terakhir dari tim Aditama Viper. Kita berpindah menuju pertempuran yang terus berlanjut antara dua tim yang memang dari tadi sangat-sangat berdekatan, Kuda Terbang dan juga Dewa United. Nah, BTR bisa jadi pelakor nih kalau kita lihat posisi seperti ini ya. Tapi masalahnya Gempi mungkin sadar dengan keberadaan dari BTR. Terpantau JT, HP barnya udah mulai terkikis juga. Ada beberapa player yang fokus dengan keberadaan dari Bigetron Ace. Apalagi sudah keluarnya smoke, menandakan ada asap, ada manusia. Tapi lihat bagaimana HP bar dari pemain-pemain Bigetron mulai tercicil juga. Dewa United, Kuda Terbang, semuanya menggempur Bigetron secara bersamaan. Nah, ternyata inilah alasan Dewa United tadi keluar duluan dari area gereja, karena memang circle-nya kalau keluar dari gereja tersebut sangat terbuka, dan saat ini Dewa United lah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari tempat yang mereka ambil. Tapi kembali tempat yang diambil oleh Dewa United sempat mereka ambil di circle sebelumnya. Mereka balik lagi ke sini dan fightnya kayak tadi lagi Estafet ya, antara rumah dan juga gundukan ini. estafet Benar. checkpoint ya, diganti-gantian checkpointnya juga. Tapi ternyata JT udah mulai terspot juga. Kayaknya susah untuk BTR bertahan, dan that's it. BTR pulang di posisi ketiga. Masih ada 2 tim 4v4 situation
yang terjadi kembali. Ini ronde 2 untuk di map Erangel yang sama antara Kuda Terbang dan juga Dewa United. Kita akan melihat untuk saat ini setupnya sedikit berbeda karena Kuda Terbang sudah mengirimkan Baby Candy sebagai pemain terdepan di garis penyerangan mereka, karena sebelumnya semuanya ngumpul di cekungan, semuanya ngumpul di gundukan. Saat ini Baby Candy sudah menjadi pemain depan sehingga setidaknya dia punya lemparan granat yang bisa menjangkau pemain dari Dewa United, tapi Smoke sudah menyelimuti tempat tersebut. Kita akan lihat ini adalah pertarungan yang sangat-sangat seru melibatkan dua tim tersisa. Mereka saling nungguin sih sampai ada opening frag-nya baru akan maju atau menentukan langkah selanjutnya. Tapi sejauh ini nampaknya hanya smoke setup saja yang dilakukan antara kedua tim. Sembari Aleta, Friday, Caitlyn juga semakin maju lagi, semakin mendekat menuju ke arah player-player dari Kuda Terbang. Tapi Uci sudah mulai mengunci pergerakan dari Eilish. Dan nampaknya kali ini informasi lagi akan menjadi barang berharga, Sanskui. Ya, inilah pentingnya kita bermain Ultimate Arena di mode-mode TDM, karena ini seperti saat kita bermain di Ultimate Arena itu menguji kita saat keadaan seperti ini, 4 lawan 4 di last circle. Simulasinya ada di Ultimate Arena sehingga saat berada di turnamen kita siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, close combat ya. Ya, Dalam posisi close combat juga, dalam mencari informasi terhadap lawan juga. Dan lagi-lagi melihat adanya satu backline yang pasti bakal diutus seorang Eilish di bagian belakang. Agak sedikit berbeda setup dari Dewa United dan juga Kuda Terbang. Kuda Terbang hanya mengirimkan satu saja, Baby Candy yang paling terdepan untuk mencari informasi. Sementara 3 player lainnya mengunci pergerakan dari Baby Candy. Kalau misalkan Baby Candy down, ini fatal sih. ya ini akan kita tunggu. Kayaknya Baby Candy juga belum ketahuan nggak sih? posisinya Belum ada ya? di area ini. Karena dari tadi belum ada granat yang dilontarkan menuju ke arah Baby Candy. Entah apakah sudah habis dari Dewa United atau memang Dewa United masih fokus terus ke atas. Oh, Masih terus fokus menuju pemain-pemain Kuda Terbang yang berada di cekungan. berarti Baby Candy masih belum terdeteksi. Mereka semua Gak ada fokus. granat tapi Baby Candy. Nah, dia hanya tunggu momen. Biarin teman-teman yang ada di bagian belakang gundukan membuat momen tersebut. Karena kalau kita lihat juga di Dewa United terus-menerus fokus menuju ke arah player-player yang ada di belakang gundukan. Bisa gak granatnya sholat pasti dilempar dulu ke Baby Candy. Oh, mohon maaf tidak bisa. Kalau Oh, sudah bisa. dilemparkan, dia udah otomatis instan. Oh betul. Uh-uh. Ya coba dulu. Oh nggak bisa ya. Kalau rame nanti lanjut part 2. Nah kalau rame lanjut part 2 akan dicoba mungkin oleh Zota nanti, tapi kita masih menunggu juga saat ini Aleta yang sangat dekat dengan Baby Candy. Aleta diberikan granat juga. Aleta low HP-nya di sana, tapi Baby Candy dikirim satu granat. Ketahuan ternyata Baby Candy karena Aleta harusnya dengar ada bunyi strike di dekatnya. Iya, dan langsung saja dieksekusi oleh seorang Eilish. Ada Predicate menuju ke arah bagian depan, matang. Ditumbangkan sebuah Baby Candy, seorang Baby Candy maksudnya bukan sebuah ya. Sebuah malah jatuh dari pohon. Tapi sekarang kali ini Seonggok posisi Baby Candy mungkin maksudnya Iya. ya, sangat bagus sekali memang pemilihan kata dari Cijal. Kita melihat juga saat ini Uci sedang melakukan flying terlebih dahulu. Ada pemain Dewa United yang bisa didapatkan sangat luar biasa, sebuah power yang ditujukan oleh Uci. Knockdown satu persatu pemain Dewa United, knockdown kembali menyisakan satu yang terakhir berada di area belakang, bahkan langsung ada gerbang dilakukan, tapi spray to the smoke dari Friday membuat Uci tumbang, menyisakan satu berhadapan dengan satu yang lain. berarti ini 1v1 situation Ya. antara Friday versus Zota atau 1 lawan 2, dan itu dia karena 1 melawan 2 tidak bisa. Dewa United yang masih mempertahankan posisi tersebut. Winner chicken dinner untuk anak Dewa. Sangat baik